Shalom saudara semua. Apapun kondisi yang kita sedang hadapi saat ini, saya berharap bahwa kita semua tetap berhikmat dalam menjalaninya. Hikmat yang terutama adalah hikmat Tuhan yang dapat menolong kita menjalani hidup ini. Karena itu mari kita bersama-sama berdoa untuk mendengarkan sabda Tuhan, sumber hikmat kita. Kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat bagi Tuhan Allah Bapa di dalam surga pada saat ini. Tuhan memberi waktu lagi bagi kami boleh bertemu di dalam iman dengan saudara-saudara kami semua dimanapun mereka berada saat ini. Kami satu hati, kami satu iman kepada Yesus Kristus, mencari hadirat-Mu dan merindukan firman-Mu berbicara kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan dan tuntun kami dengan hikmat-Mu. Tuhan mengampuni dosa kami dan Roh Kudus menolong kami semua untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 13 sampai 18. Pengkhotbah pasal 9 ayat 13 sampai 18, sabda Tuhan demikian. Hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari dan nampaknya besar bagiku. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Tetapi tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Amin. Hikmat lebih baik dari keperkasaan. Salomo yang menulis firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini terkenal sebagai orang yang paling berhikmat di seluruh umat manusia. Tidak ada orang yang berhikmat sebelum dia dan sesudah dia. Dan oleh hikmatnya, ia dapat memimpin umat Israel yang dipercayakan kepadanya. Pengkhotbah tak henti-hentinya menegaskan bahwa betapa kuat dan berkuasanya hikmat itu. Dalam pasal 7 ayat yang ke-19, ia berkata, hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa kota. Dalam bacaan kita hari ini, ia menyatakan bahwa hikmat telah menyelamatkan kota dari kehancuran. Sekalipun kota itu kecil dan penduduknya tidak seberapa, diserang oleh raja yang agung. Dalam strategi perang, tentu saja kekuatan dari kota kecil itu tidak seberapa dan mudah untuk dihancurkan. Tetapi karena hikmat seorang yang miskin, maka kota itu diselamatkan dari kehancuran. Melihat hal itu, pengkhotbah mengatakan dan menyimpulkan bahwa hikmat lebih penting daripada keperkasaan dan alat-alat perang. Dengan demikian, hikmat jauh lebih berguna dari apapun yang ada di dunia ini. Sekalipun demikian, sang penulis pengkhotbah ini mengingatkan kita akan 2 hal. Yang pertama, bahwa bagaimanapun berhikmatnya, ketika itu adalah orang yang kecil atau orang yang miskin, maka dunia kadang mengabaikan hikmatnya itu. Sekalipun hikmatnya telah menyelamatkan kota.
Dari sini saudara-saudara kita belajar bahwa walaupun dunia tidak mengakui, orang lain tidak menerima, tidak memandang sebelah mata hikmat kita, tetapi ketika itu berguna untuk menyelamatkan, ketika itu berguna untuk banyak orang, maka mari kita melakukannya, atau mari kita memintanya dan memilikinya di dalam Tuhan. Hal yang kedua adalah hikmat yang menghancurkan. Ayat 18, satu orang keliru dapat menghancurkan semuanya. Artinya saudara-saudara, hikmat manusia yang terbatas itu dapat saja mendatangkan kehancuran. Dengan demikian, dari manakah kita akan memperoleh hikmat yang benar, hikmat yang sesungguhnya, yaitu hikmat yang menyelamatkan? Amsal 9 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi awal dari semua untuk memperoleh hikmat adalah dengan hidup takut akan Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Salomo, sehingga ia meminta hikmat kepada Tuhan dan Allah mengaruniakannya kepadanya. Kita pun demikian. Yakobus berkata, jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, maka mintalah kepada Allah yang di surga, dan Dia akan memberikannya kepadamu. Saudara, kita sangat membutuhkan hikmat di tengah-tengah dunia yang jahat, di tengah-tengah dunia yang begitu banyak godaan dan tantangan. Kita butuh hikmat Tuhan. Dan yakinlah bahwa Roh Kudus pasti menolong kita. Bahkan Allah memberikan kepada kita hikmat itu ketika kita hidup takut kepadanya. Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber hikmat dan pengetahuan, terima kasih atas firman-Mu kepada kami. Terpujilah dan agunglah Engkau dalam kebesaran-Mu. Kepadamu kami memohon, berilah hikmat-Mu kepada kami. Hikmat sebagai seorang suami dan ayah, hikmat sebagai seorang istri dan ibu, hikmat sebagai anak-anak. Kami butuh hikmat-Mu dalam menjalin kasih dan komunikasi dalam keluarga kami, hikmat di tempat kerja, hikmat dalam bergaul, hikmat dalam menghadapi berbagai cobaan dan kesulitan hidup, secara khusus dalam masa pandemi COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan dalam menyikapi masalah ekonomi, keuangan, sakit penyakit, bisnis, usaha, bahkan dalam segala perkara. Berkenanlah memberi kami hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami berjalan dalam anugerah-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.